Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal UTBK karena sebentar lagi gelombang pertama UTBK akan dimulai dari tanggal 30 ya. Waktu semakin dekat untuk teman-teman yang mau ujian atau tes SNBT atau UTBK. Mudah-mudahan video-video saya ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujiannya. Oke, kali ini yang mau saya bahas adalah tipe soal sulit di UTBK ini, teman-teman. Ini soal geometri. Soal geometri ini tipe soal yang sulit, jadi skornya bisa tinggi untuk soal yang ini. Tapi akan memakan waktu karena idenya akan cukup keras ya, idenya akan cukup keras. Nah, di sini diketahui ada lingkaran dan persegi ABCD. Persegi ini itu sisi persegi ini bersinggungan dengan lingkaran nih, yang di sebelah sini. Sisi CD ini bersinggungan dengan lingkaran. Diketahuinya panjang si AD ini adalah 24. Yang ditanya adalah luas lingkarannya. Saudara-saudara. Jadi kalau luas lingkaran ini kebetulan di pilihannya itu masih dalam P, jadi nggak begitu repot nanti menghitungnya ya. Cuman kendalanya di sini adalah ide awalnya nih, mau diapain nih soal seperti ini. Luas lingkaran, rumus luas lingkaran adalah luas lingkaran L itu sama dengan P R kuadrat. Ini teman-teman ya. Rumus luas lingkaran adalah Pi R kuadrat. Berarti kalau mau nyari luas, berarti kita harus nyari R-nya. Misi kita adalah mencari R-nya nanti, teman-teman. Nah, gimana caranya? Yuk kita bongkar sedikit demi sedikit. Tentukan saja dulu pusatnya ada di sini, teman-teman. Dan ini kalau saya hubungkan seperti ini, berarti ini lingkarannya saya namain O gitu. Di sini juga gitu. Berarti AO, OB, dan ini apa ya? OE deh, ini huruf E dah. E, terus saya perpanjang lagi di sini. F sini mungkin F gitu. Saya bebas ya, penamaannya bebas. Nah, AO, OB, dan OE ini adalah jari-jari lingkaran. Berarti ini kita namakan saja, ini R, ini R, ini R gitu ya. Oke. Nanti untuk mencari R-nya ini nanti akan kita gunakan aturan Pitagoras, karena kita akan gunakan segitiga ini. Boleh AFO atau BFO, teman-teman bebas mau menggunakan segitiga yang mana, bebas. Yang atas ini juga boleh. Nanti kita kita gunakan aturan Pitagorasnya, tapi kita identifikasi dulu satu persatu. Kalau misalkan mau pakai AFO, kita keluarin saja dulu segitiganya kita keluarin. Sini F, sini O, sini A. Nah, langkah pertama identifikasi ukuran si segitiga itu. AO udah punya belum? Hanya punya R saja. Ternyata ya tulis saja R. Jadi panjang AO nya R. Panjang AF nya bisa nggak dikasih tahu? Bisa. Kalau AD nya 24, AB juga 24, BC 24, CD juga 24. Ini otomatis ini sama panjang. Berarti F ini berada di tengah-tengah AB. Kalau di tengah-tengah, kalau AB nya 24, maka AF-nya itu sama dengan FB sama dengan 12. Oke ya, ini itu didapat dari setengah kali AB. Oke, sama dengan 12 gitu, teman-teman. Nah, FO-nya nih, FO ini ternyata R. Di sini E sampai O ini R. Sedangkan E sampai F ini sama aja kayak panjang AD dan panjang BC. Berarti EF ini EF ini juga 24 gitu. Berarti kalau FO tinggal 24 dikurangi R. Saya ulangi lagi ya. FE ini EF ini 24. EO ini R. Berarti kalau OF itu tinggal EF ya kan, dikurangi sama R-nya seperti itu. EF-nya 24, berarti ini 24 dikurangi R seperti itu. Nah, kalau sudah teridentifikasi semua,
Identifikasi ukurannya seperti ini. Nanti baru kita pakai triple Pythagoras ya. Kita pakai teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu jumlah kuadrat sisi terpanjangnya. Kuadrat sisi terpanjangnya itu berarti sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya gitu ya. Saya ulangi sekali lagi, jumlah kuadrat dia ya, berarti R kuadrat sama dengan R kuadrat ini jumlah dari ini dikuadratin juga ditambah ini 24 min R pangkat 2. Saya ulangi lagi, jumlah sisi terpanjangnya, jumlah kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya atau dua sisi siku-sikunya. Sampai di sini kita operasikan untuk mendapatkan nilai R-nya. Oke, di sini R kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah ini dengan aturan aljabar. Nanti lihat di video-video saya sebelumnya, aljabar udah saya jelaskan. Jadi caranya adalah 24 pangkat 2 itu 576. Terus mencari tengahnya itu adalah dikali aja semua. 2 kali 24 48 dikali min R, min 48 R. Terakhir min R pangkat 2. Min tuh kalau dipangkatin genap jadinya positif, jadinya plus R kuadrat. Seperti itu teman-teman. Ini jadinya seperti ini. Tuh nggak usah dikurung, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi, 24 kuadrat sama dengan 576. Terus min 48 ini dapat dari 2 kali 24 dikali min R, jadi min 48. Terakhir R kuadrat itu min R kuadrat, pangkatin 2 jadi R kuadrat. Oke, sampai sini kita olah saja. Jadi R kuadrat sama dengan 144 tambah 576 itu hasilnya 720. Nah, min 48R ditambah R kuadrat gitu. Terus kita pindah min 48 nya kita geser ke kiri jadi positif ya. Ini pindah ruas ya ke kiri jadi positif. 48R sama dengan 720 ditambah R kuadrat. R nya pindah ruas ke kanan jadi dikurang R kuadrat. Nah, R kuadrat dikurangi R kuadrat habis ya teman-teman ya. R kuadrat kurangi R kuadrat ini habis, jadi tinggal 48R sama dengan 720. Maka R nya dapat R sama dengan 720 dibagi 48. Nah, 48R itu artinya 48 kali R, jadi perkalian pindah jadi pembagi. Hasilnya R nya 720 dibagi 48 hasilnya 15. Teman-teman udah dapat R nya 15, substitusi ke rumus luas lingkaran yang tadi tuh. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat, maka pi kali R kuadrat 15 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225 pi. Oke, nah di pilihan jawabannya adalah B. Ini kategori soal yang sulit ya teman-teman ya. Jadi skornya bisa tinggi untuk soal yang ini. Untuk biasanya tipe soal geometri itu masuk ke soal yang tipe sulit teman-teman. Jadi ya kalau misalkan sampai 30 sampai 45 detik tidak dapat ide sih mending di skip sih ya, karena akan buang-buang waktu. Baik gitu teman-teman. Baiklah, lanjut ke soal berikutnya. Kalau ini menurut saya ini kategori soal yang mudah, jadi ini skornya itu paling rendahnya ya. Tapi teman-teman nggak boleh terjebak sama nanti di pilihannya ya. Ini pilihannya menjebak sekali. Di sini jika X lebih besar dari min 2 kurang dari 5 dan Y lebih besar dari 0 kurang dari 1,5, manakah dari pernyataan berikut ini yang selalu memberikan nilai XY? Jadi di sini diminta mencari batasan-batasannya ya. Mencari nilai batasan-batasannya. Caranya ini mudah sekali teman-teman kalau ketemu soal seperti ini. Jadi ambil semua kemungkinan hasil perkalian nilai bawah dan nilai atas dari masing-masing batasan ini. Oke,
Kita mulai dari untuk yang X-nya, batasan bawahnya adalah min 2. Berarti min 2, batasan bawah yang di sini dikali 0, maka hasilnya 0. Oke. Masih min 2 tapi. Jadi jangan terus diambil langsung 5 kali 1,5, jangan. Tapi min 2 dikali lagi dengan kemungkinan yang lain, batasan yang atasnya 1,5 sama dengan 1,5 kali 2 hasilnya min 3 gitu. Kemudian batasan atasnya 5 dikali batasan yang bawah di Y 0 sama dengan 0. Yang terakhir batasan atas dan batasan atas 5 dikali 1,5 sama dengan 7,5. Nah, batasannya jadinya si X kali Y itu interval antara ya. Jadi terendahnya bukan 0 tapi min 3 dan tertingginya adalah 7,5. Jadi di opsionalnya jawabannya adalah B. Nah, pilihan jebakannya adalah biasanya teman-teman cenderung untuk mengalihkan batas bawah dan batas bawah. Contohnya min 2 kali 0, min 2 kali 0, 0 gitu ya. Batas bawahnya 0. Berarti mungkin ini nih, karena dikasih nih pilihannya 0, 0, 0 gitu. Batas atasnya 5 kali 1,5, 7,5. Mana? Berarti kemungkinan terjebak di jawaban A seperti itu. Atau terjebak juga dengan cara-cara apa namanya? Cara-cara ngeblok atau nembak ya. Kalau di kalian pernah melihat di video lain tentang pembahasan soal cara ngeblok soal, dari sekian ini pilih yang sering keluar. Oh, yang sering keluar adalah 0. Jadi kemungkinan ini itu juga jebakan teman-teman. Yang sering keluar apa nih? 7,5. Di ini 7,5. Berarti yang ini. Pilihannya selalu diarahkan ke A. Padahal jawabannya adalah B. Jadi amannya adalah coba semua kemungkinan dari X kali Y. Dari batas bawah dan batas atasnya ya. Tadi min 2 kali 0. Ini bawah dengan bawah. Min 2 kali atas. Y yang atas ya. Min 2 nya itu batas bawahnya X. Dengan Y 1,5 itu batas atasnya Y, dapatnya 1,5. Jadi min 2 kali 1,5 min 3. Seperti itu teman-teman. Dan begitupun batas atas si X. Batas atas X itu 5 dikali dengan batas bawahnya 0. Berarti 5 kali 0, 0. Batas atasnya si X dikali dengan batas atasnya si Y. 5 kali 1,5, 7,5. Jadi seperti ini. Yang kita tinggal ambil batas terendahnya dan batas tertingginya saja. Pilihannya adalah B. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video-video pembahasan saya tuh membantu. Teman-teman juga boleh request pengen bahas materi apa, materi UTBK boleh, materi SD, SMP, SMA boleh teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian punya soal misalkan boleh dikirim kolom komentar, atau apa ya, DM di IG saya juga bisa. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.